Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyono selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan wajib kewirausahaan dan teman-teman yang kami banggakan. Saya Melanie Oktavian, NIM 2020-11039 selaku moderator dari kelompok 1 ide rencana bisnis yang berjudul Kripskuit akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Agung Wibowo, NIM 2016-236. Selanjutnya ada Iqbal Maulana, NIM 2018-511099. Yang ketiga ada Nurwinda Damayanti, 2020-11-009. Yang keempat ada saya sendiri, Melanie Oktavian, NIM 2020-11-039. Dan yang terakhir ada Ashifa Nur Azizah, 2020-11-041. Profil perusahaan berisikan 1. Identitas perusahaan. Nama bisnis kami adalah Kripskuit yang berlokasi di Food Court Muria Kuliner, Jalan Lingkar Utara, Kayu Apuk Kulon, Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Status tempat bisnis kami adalah sewa karena bertempat di food court atau food center yang terdiri dari berbagai kedai makanan. Status kepemilikan dari usaha kami adalah kemitraan atau firma karena bisnis ini memiliki 5 anggota aktif yang menjalankan usaha dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Selain itu, tanggung jawab berada pada pemilik sekaligus bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dan mengoperasionalkan atas nama perusahaan bersama. Untuk legalitas usaha, kami memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku efektif setelah bisnis kuliner kami melakukan pemenuhan komitmen sarana prasarana dan komitmen prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah atau retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. SIUP tersebut berlaku mulai tanggal dikeluarkan yaitu 10 Maret 2023. Untuk visi dan misi perusahaan, visinya yaitu mengembangkan dan memperluas usaha cemilan dari makanan laut dengan sebaik dan selezat mungkin, mengubah pemikiran masyarakat bahwa seafood adalah makanan lezat dan bergizi tinggi, serta menjadikan cemilan ini sebagai ikon yang memiliki ciri khas tersendiri sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan untuk misinya adalah yang pertama, 1. Selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan. 2. Melakukan promosi produk melalui media sosial. 3. Selalu memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap kualitas dan cita rasa. 4. Mengutamakan kebersihan dan kesehatan konsumen sehingga aman untuk dikonsumsi. Struktur organisasi dari bisnis kami adalah 1. M. Agung Wibowo selaku direktur yang mempunyai tugas memimpin menertibkan kebijakan-kebijakan untuk bisnis Kripskuit dan menyetujui anggaran tahunan. Kemudian di bawahnya ada Iqbal Maulana sebagai manajer di bidang sosial dan ekonomi yang bertanggung jawab mengarahkan bisnis Kripskuit agar mencapai sasaran. Kemudian di bawahnya lagi ada Ashifa Nur Azizah selaku keuangan dalam bidang ekonomi, merencanakan anggaran dan pelayanan administrasi. Kemudian di sampingnya ada Nurwinda Damayanti selaku operasional di bidang teknologi yang mengelola mesin produksi dan mengurus segala legalitas. Kemudian di sampingnya ada Melanie Oktavian selaku pemasaran di bidang ekonomi, memantau perkembangan pasar, memantau perkembangan pesaing, merencanakan pengiklanan produk agar lebih dikenal masyarakat. Rencana pelaksanaan usaha. 1. Manajemen usaha. Manajemen usaha ini dilakukan untuk perencanaan agar mencapai tujuan bisnis dari usaha kami. Selanjutnya ada survei pasar. Kami melakukan survei pasar untuk mengetahui informasi dan peluang di pasar. Selanjutnya kami melakukan untuk persiapan alat, bahan, dan tempat. Kemudian disusul dengan produksi produk kami. Kemudian ada persiapan promosi dan selanjutnya ada pemasaran, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada di rencana pelaksanaan usaha kami. Gambaran produk yang pertama ada analisis situasi. Makanan laut atau seafood yang biasa dikenal yaitu cumi-cumi ini sangat luas penyebaran distribusinya. Banyak masyarakat yang mengolah cumi dengan resep yang biasa saja seperti ditumis dengan mengandalkan tinta dari cumi tersebut sehingga warnanya menjadi hitam pekat. Olahan cumi yang seperti itu memang sangat membosankan bagi para pecinta makanan seafood. Untuk itu, kami membuat rencana usaha dengan olahan cemilan seafood yaitu Kripskuit dengan berbagai
berbagai varian rasa dan packaging produk kami sangat higienis karena menggunakan ziplock. 2. Gambaran produk. Crepes Squid merupakan bisnis kuliner yang berupa cemilan kekinian dengan beraneka rasa yang memproduksi olahan cumi dengan tampilan atau packaging yang menarik serta rasa yang menggugah selera konsumen. Nama brand Squid ini diharapkan konsumen dapat berkumpul untuk menikmati keunikan rasa cemilan cumi crispy tersebut. Varian rasa yang kami sajikan yaitu ada 3, balado, pedas daun jeruk, dan juga pedas manis. Menggunakan nama yang menarik agar dapat melekat di benak konsumen para pecinta cumi. Selain berbagai varian rasa, kami juga menyediakan berbagai ukuran. Keunggulan produk. Crepes Squid menggunakan cumi kupas segar pilihan untuk menghasilkan rasa yang lezat dan menggunakan bumbu tepung crispy premium sehingga cumi tersebut akan terasa renyah. Cumi crispy dari brand kami memiliki kreativitas dan keunikan tersendiri dengan inovasi yang berbeda dari brand-brand milik pengusaha lain. Inovasi uniknya adalah memiliki rasa yang gurih dan pecah di lidah dengan harga yang ekonomis, packaging yang higienis dan ramah lingkungan, serta tanpa bahan pengawet atau campuran bahan-bahan kimia. Selain itu, varian rasa dari cumi crispy kami juga dapat mengalahkan produk dari pesaing. Crepes Squid dapat dijadikan cemilan saja atau bisa digunakan sebagai lauk ketika makan nasi. 4. Untuk harga produk. Harga produk yang kami tawarkan relatif terjangkau. Kami menjual dengan harga murah yaitu Rp20.000 per kemasan neto 200 gram. Harga tersebut sudah disesuaikan oleh pendapatan masyarakat agar semua kalangan masyarakat dapat membeli dan menikmati produk kami. 4. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 4 yaitu produk, price, promotion, dan pledge. Produk yang ditawarkan berupa makanan ringan, cumi crispy yang terbuat dari bahan dasar cumi, tepung beras, dan tepung tapioka. Price. Untuk menarik minat calon konsumen, maka menggunakan strategi penetapan harga penetration price, yaitu menetapkan harga awal serendah mungkin untuk meraih pangsa pasar yang luas, menjangkau semua kalangan guna membangun image para konsumen. Promotion. Strategi promosi yang dilakukan adalah melakukan diskon pada minggu pertama saat pembukaan awal dan pemotongan harga apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak, serta mengiklankan produk cumi crispy ini di media sosial seperti Instagram. Distribusi dari produsen ke konsumen langsung atau dari produsen ke pedagang kecil atau pengecer lalu di tangan konsumen. 4. Pledge. Kami memilih tempat yang strategis untuk penjualan, yaitu di tempat yang ramai masyarakat seperti pasar, toko, pusat oleh-oleh. Bisa juga melalui media sosial marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. 2. Gambaran produk. Gambaran tentang target pasar. Cumi goreng crispy merupakan olahan cumi yang dipadukan dengan tepung yang sebelumnya telah dibumbui dengan bumbu pilihan. Baluran tepung yang membuat cumi goreng crispy ini garing dan crispy. Bahan utama yang digunakan cumi goreng crispy ini adalah cumi, tepung beras, dan tepung tapioka. Segmentasi pasar. Cumi goreng crispy ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan baik anak-anak sampai dewasa maupun lansia, serta dapat dinikmati oleh kalangan bawah maupun kalangan menengah dan atas. Pada segmentasi geografis, produk cumi goreng crispy dapat dijumpai yaitu dekat pinggir pantai. 1. Pada segmentasi psikografis, masyarakat cenderung menyukai makanan yang praktis dan selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman. 2. Pada segmentasi sosiografis, produk cumi goreng crispy merupakan makanan yang mengikuti perkembangan dan merupakan makanan modern dan kaya akan nilai gizi dan tentunya lezat. Produk cumi goreng crispy ini bukan saja menjadi snack tetapi bisa dijadikan sebagai lauk pendamping nasi, meningkatkan nafsu makan, serta menambah cita rasa makanan, serta sebagai oleh-oleh. Produk cumi goreng crispy ini dapat didapatkan secara offline maupun secara online. Secara offline, produk ini dapat ditemui di tempat produksi, sedangkan secara online dapat ditemukan di Shopee maupun media sosial seperti Instagram. 3. Survei dan evaluasi pasar. 1. Gambaran tentang kecenderungan pasar. Kebanyakan masyarakat menyukai makanan yang cepat saji dengan harga terjangkau dan rasanya nikmat. Kami menyiasati produk yang kami buat dengan inovasi yang berbeda dari produk-produk yang sudah ada. Di dalam potensi persaingan terdapat analisis kompetitif, yaitu
1. Kekuatan. Variasi bentuk cemilan cumi crispy yang menarik, rasa yang gurih dan aroma yang sedap. Proses pembuatan yang mudah dengan bahan yang mudah didapatkan serta harga jual relatif murah. 2. Kelemahan. Jarang dijual di toko-toko. Tekstur makanan yang relatif mudah remuk karena dalam bentuk makanan kering. Harga bahan baku yang tidak stabil. 3. Peluang. Penjualan cumi crispy memiliki peluang yang cukup besar karena memiliki cita rasa yang gurih dan enak dengan aneka ragam bentuk dan keunikan yang mampu menarik minat masyarakat sekitar untuk mencoba membelinya. Lokasi penjualan yang strategis, daerah yang padat penduduk. Produk tidak banyak dijual di toko-toko, jadi kemungkinan cukup besar peluang penjualan yang diperoleh. 4. Ancaman. Dalam memproduksi cumi crispy ini dapat memungkinkan adanya pihak lain yang meniru dan memproduksi cemilan atau jajanan yang sama. Cemilan ini tidak banyak yang mengetahui dan memasarkan. Adanya ketidakstabilan perihal harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat merubah naik atau turun sehingga menyebabkan jumlah produksi cemilan atau jajanan ini kurang atau beralih ke jajanan lain. Yang kelima ada analisis produksi dan SDM. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Tahap ini merupakan tahapan kami untuk mulai mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pembuatan produk Crispy Squid. Di antaranya mempersiapkan bahan seperti cumi-cumi segar, tepung premium, minyak goreng dan daun jeruk, bumbu cabai, bumbu manis, dan garam. Untuk persiapan alat seperti wajan, spatula, saringan penggorengan, kompor gas, kemasan ziplock, dan label. Selain itu, kami mempersiapkan dan survei lokasi produksi. Yang kedua ada tahap produksi. Tahap ini merupakan tahapan produksi yaitu dengan cara membuatnya itu yang pertama ada campurkan tepung terigu dengan penyedap rasa dan masukkan cumi. Yang kedua, masukkan ke dalam wajan berisi minyak yang sudah panas. Setelah agak kekuningan, angkat dan tiriskan. Yang keempat, tunggu beberapa saat agar agak dingin dan minyak sudah menetas. Yang kelima, setelah bumbui sesuai rasa-rasa yang akan ditaburkan. Yang keenam, lalu packing kemasan. Selanjutnya ada analisis SDM. Yang pertama, jenis usaha, survei pasar dan perancangan usaha, penanggung jawab Muhammad Agung Wibowo. Yang kedua, persiapan alat bahan dan tempat, penanggung jawab Norwinda Damayanti. Yang ketiga ada tahap produksi, penanggung jawab Asyifan Aziza. Yang keempat tahap promosi dan pemasaran produk, penanggung jawab Melana Octavian. Yang kelima evaluasi usaha, penanggung jawab Iqbal Maulana. Analisis keuangan. Yang pertama ada biaya tetap, biaya tetapnya sebesar 1.360.000. Yang kedua ada biaya variabel sebesar 193.000. Total biaya 1.453.000. Yang pertama harga pokok produksi, harga pokok penjualannya, total biaya produksi per semester atau kapasitas produksi per semester. Jadi 193.000 dibagi 20 hasilnya 9.650 per unit. Harga jual 9.650 ditambah 40% dari 9.650 hasilnya 13.510 atau sama dengan 14.000. Laba per unit harga jual dikurangi harga pokok produksi. Jadi 14.000 dikurangi 9.650 hasilnya 4.300. Selanjutnya kita akan menganalisis keuangan dalam sebuah bisnis. Ada dua hal yang akan dianalisis dalam sesi ini, yaitu break even point atau disingkat BEP dan return on investment atau disingkat ROI. BEP atau break even point sendiri merupakan titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai 0, berarti tidak untung ataupun tidak rugi. Atau bagi orang awam bisa disebut dengan balik modal. Kondisi BEP ini bisa muncul apabila perusahaan Anda menggunakan biaya tetap dalam operasionalnya, sedangkan volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap beserta biaya variabel yang ada. Dengan begitu, untung rugi perusahaan Anda akan ada berada pada titik 0. Dan jika pendapatan yang perusahaan Anda hasilkan lebih besar dan biaya tetap dan biaya variabel, maka perusahaan Anda akan dinyatakan untung. Menurut Mulyadi sendiri, salah satu ahli dalam ekonomi,
BEP diartikan sebagai impas, yakni keadaan di mana usaha tidak mendapatkan laba, tapi juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, usaha tersebut dikatakan impas apabila jumlah pendapatannya sama dengan jumlah biaya, atau jika laba kontribusi digunakan untuk menutupi biaya saja. Di presentasi ini, BEP dikatakan mempunyai biaya sama dengan biaya produksi dibagi harga jual. Dari biaya produksi bisnis kami, Speed Trip, yaitu 193.000 dibagi 14.000 sama dengan 14 unit. Harga jual yang kita tetapkan adalah 14.000. Sementara biaya produksi kita yaitu 193.000. Biaya produksi dibagi dengan harga jual yaitu 193.000 dibagi 14.000 akan mendapatkan 14 unit. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas tentang Return on Investment atau bisa disingkat dengan ROI. ROI atau Return on Investment merupakan rasio untuk melakukan perhitungan efektivitas sebuah investasi yang diberikan. Jadi secara teknis, ROI adalah perhitungan laba bersih yang kita dapatkan dari nominal uang investasi yang sudah dikeluarkan. Hal ini bisa dilakukan oleh para investor untuk bisa menentukan strategi bisnis selanjutnya dengan mengetahui hasil dari ROI yang sudah dilakukan. Terutama jika Anda ingin mengembangkan bisnis baru dengan laba bersih yang dihasilkan dari ROI bisnis sebelumnya. Jadi memang manfaat dari ROI ini sebagai sebuah analisis keuangan dalam sebuah bisnis untuk bisa menyiapkan strategi atau bisa melihat keuangan bisnis secara lebih holistik. Perhitungan ROI sendiri adalah total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Dalam hal ini total penjualan adalah 20 dikali total penjualan adalah 20 kali 14.000 dibagi investasinya berapa? Seperti yang dari BEP 193.000 dibagi investasi bagi 193.000 dikali 100%. Hasil yang didapat adalah 45,08%. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk bisa lebih mengembangkan strategi bisnis dalam analisis keuangan tadi. Terima kasih. Analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama, analisis dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Keuntungan dari usaha ini yaitu menyediakan jajanan ringan yang sehat dan lezat bagi masyarakat, harga yang terjangkau dan makanan yang higienis, sehingga sangat membantu masyarakat dalam kategori umum, bisa juga orang tua yang punya anak kecil agar tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menciptakan daya saing bisnis yang positif bagi masyarakat agar terus termotivasi dan berinovasi dalam membuat sebuah bisnis makanan yang menarik. Salah satu usaha kita termasuk cukup menarik ya. Kerugian yang ditimbulkan tentunya sampah plastik dari kemasan makanan ringan ini. Jika dibuang sembarangan akan menambah jumlah populasi sampah. Oleh karena itu perlu kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Yang kedua, analisis resiko usaha. Yang pertama, cita rasa makanan. Bagaimana mempertahankan cita rasa makanan yang enak dan membuat konsumen tetap membeli produk. Ini sebuah tantangan bagi kita untuk mempertahankan cita rasa makanan kita supaya tetap dinikmati oleh konsumen dan tetap membeli produk-produk kami. Yang kedua, keamanan, kehigienisan dan keamanan kondisi produk yang bisa saja berubah, serta kejahatan sosial dari orang yang memplagiat produk kita tanpa izin. Dan ini kedepannya nanti kita akan usahakan izinnya terpenuhi di hak cipta atau hak merek dagang lah, minimal seperti itu. Ini yang memberi dampak terutama dari produksi cumi speed atau cumi crispy usaha kami itu bahan baku utama, ketersediaan bahan baku utama di pasaran tentunya. Kalau cumi itu musiman, mungkin kalau kemarau berubah ke hujan mungkin masih banyak, tetapi kalau jika musim hujan mungkin bahan baku utama kita terutama cumi itu mungkin ada sedikit perlambatan ya. Pasokan atau ketiadaan pasokan bahan produk kami terutama cumi bisa menimbulkan masalah pada pemenuhan jadwal produksi. Nah, itu akan berakibat pada pesan konsumen yang terhambat dan juga tentunya barang tidak bisa dikirim tepat waktu ke konsumen. Ya, demikian dari saya, terima kasih.
Ringkasan eksekutif. Crepes Squid merupakan bisnis kuliner berupa cemilan kekinian dengan beraneka rasa yang memproduksi olahan cumi dengan tampilan atau packaging yang menarik serta rasa yang menggugah selera konsumen. Nama brand ini adalah Crepes Squid. Crepes Squid bertempat di Food Court Muria Kuliner. Tersedia 3 varian, yaitu pedas daun jeruk, pedas manis, dan balado. Keunggulan kompetitif dari brand ini adalah memiliki kreativitas dan keunikan tersendiri dengan inovasi yang berbeda dari brand milik pengusaha lain. Inovasi uniknya adalah memiliki rasa yang gurih, pecah di lidah dengan harga yang ekonomis, packaging yang higienis dan ramah lingkungan, serta tanpa bahan pengawet atau campuran bahan kimia. Selain itu, varian rasa dari cumi crispy kami juga dapat mengalahkan produk dari pesaing. Untuk strategi pemasaran dari kami, yang kami lakukan adalah pengadaan free tester bagi konsumen yang datang ke kedai, sehingga konsumen akan mencoba varian rasa yang telah kami sediakan. Lampiran. Sarana promosi dari usaha kami yaitu mengadakan free tester produk untuk konsumen yang ingin mencobanya di tempat. Nah, free tester ini disediakan beberapa varian rasa, jadi konsumen bisa langsung mencoba dan jika merasa cocok bisa langsung untuk membelinya. Demikian presentasi ide rencana bisnis dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.